Seiring berakhirnya tahun pasar ponsel global termasuk Indonesia semakin memanas dengan peluncuran berbagai model baru yang menarik. Deretan ponsel terbaru ini tidak hanya canggih dalam fitur tetapi juga menawarkan harga yang terjangkau, menarik perhatian banyak konsumen. Kehadiran model-model ini di pasaran pun sering dijuluki sebagai perusak harga karena strategi penentuan harga yang agresif dan spesifikasi yang kompetitif. Dalam konten ini kami akan membahas dan merangkum beberapa ponsel baru yang baru saja diluncurkan, menyoroti apa saja yang membuat ponsel tersebut layak mendapatkan perhatian kalian. Yang pertama ada Itel S25 4G. Dengan tanggal rilis yang dijadwalkan pada 11 November, Itel S25 4G dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif yakni 1,7 juta. Berikut adalah gambaran singkat mengenai apa yang ditawarkan oleh smartphone ini. Itel S25 4G hadir dengan layar AMOLED berukuran besar 6,7 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan tajam. Bezelnya yang simetris memberikan tampilan modern dan estetik yang menarik di dalam ponsel ini ditenagai oleh prosesor Unisoc T620, yang cukup handal untuk menangani berbagai aplikasi dan game dengan lancar. Dari segi memori dan penyimpanan, Itel S25 4G dilengkapi dengan RAM 8GB dan ROM 128GB yang sangat cukup untuk multitasking dan penyimpanan data. Untuk para penggemar fotografi, smartphone ini menawarkan kamera utama 50MP yang mampu menghasilkan foto-foto berdetail tinggi. Sementara itu kamera depan 32MP-nya ideal untuk selfie dan video call yang jernih. Kapasitas baterai 5000 mAh didukung dengan teknologi pengisian cepat 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Itel S25 Ultra. Itel S25 Ultra dibekali dengan layar OLED melengkung 6,78 inci FHD+ yang mendukung refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan memukau. Ditopang dengan prosesor Unisoc T620 berukuran 12 nanometer dengan opsi penyimpanan yang luas yaitu 8GB RAM dan pilihan internal 128GB atau 256GB. Itel S25 Ultra menyediakan ruang yang cukup untuk aplikasi media dan dokumen. Ponsel ini juga dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 Watt. Berdasarkan materi promosi dari Itel Indonesia, ponsel tersebut diprediksi akan dijual dengan harga sekitar 2 juta rupiah dan dijadwalkan rilis pada bulan November. Prediksi harga ini bersama dengan perilisan yang akan datang membuat Itel S25 Ultra sangat dinantikan bagi mereka yang mencari fitur kelas atas dengan harga yang ekonomis. Yang ketiga ada Nubia V60. Ponsel ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,72 inci yang mendukung refresh rate 90 Hz. Dari sisi dapur pacu, Nubia V60 ditenagai oleh prosesor Unisoc T616 yang dibangun dengan teknologi 12 nanometer. Ponsel ini juga dilengkapi dengan RAM 8GB dan memori internal sebesar 256GB. Untuk fotografi, Nubia V60 memiliki konfigurasi kamera triple di belakang yang terdiri dari sensor utama 50MP, serta dua sensor makro dan depth 2MP. Kamera depan 32MP juga siap menghasilkan selfie yang tajam dan detail. Dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dan dukungan pengisian cepat 22,5 Watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Dengan layar AMOLED Curve 6,78 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz, Infinix Hot 50 Pro Plus memberikan tampilan yang imersif dan responsif. Layar melengkung memberikan kesan premium dan pengalaman visual yang lebih menyeluruh, cocok untuk menikmati multimedia dan gameplay yang lancar. Dari segi performa, smartphone ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100, memori besar dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Kamera belakang utama 50MP didukung oleh sensor makro 2MP memungkinkan pengambilan gambar detail yang tajam. Untuk selfie dan video call, kamera depan 13MP menawarkan gambar yang jernih dan cerah.
Kapasitas baterai 5000 mAh, dukungan pengisian cepat 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Vivo Y19s. Mengusung layar IPS LCD 6,68 inci dengan refresh rate 90Hz, Vivo Y19s menawarkan pengalaman visual yang lebih halus untuk aktivitas sehari-hari. Mulai dari scrolling media sosial hingga menonton video. Ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T612 fabrikasi 12 nanometer, perangkat ini memiliki kinerja yang efisien dan cukup responsif dengan dukungan RAM 6GB dan memori internal 128GB, memberikan ruang penyimpanan luas untuk aplikasi dan file penting. Yang membuatnya semakin menarik, Vivo Y19s dilengkapi dengan konfigurasi kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP. Didampingi kamera depan 5MP untuk swafoto. Tak hanya itu, keunggulan lain dari perangkat ini adalah dukungan speaker stereo yang jarang ditemui di kelas entry level, menawarkan audio yang lebih imersif. Dengan baterai besar berkapasitas 5500 mAh dan dukungan pengisian cepat 15 Watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Poco C75. Poco kembali meramaikan pasar smartphone dengan peluncuran Poco C75 yang menawarkan spesifikasi menarik dengan harga yang kompetitif. Poco C75 dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran 6,88 inci yang mendukung refresh rate hingga 120Hz. Memberikan tampilan yang mulus dan responsif, cocok untuk gaming dan penggunaan sehari-hari. Di bagian dapur pacu, Poco C75 ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G81 Ultra yang dibuat dengan teknologi 12 nanometer. Pilihan memori internal yang ditawarkan adalah 128GB dan 256GB dengan RAM 6GB atau 8GB yang mendukung multitasking dengan lancar tanpa hambatan. Untuk fotografi, Poco C75 dibekali dengan setup kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor kedua 0,08MP. Kamera depan 13MP juga cukup untuk kebutuhan selfie dan video call yang jernih. Salah satu keunggulan dari Poco C75 adalah kapasitas baterainya yang besar 5160 mAh yang mendukung pengisian cepat 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Samsung A16 series. Samsung Galaxy A16 series merupakan salah satu pilihan terbaru dari Samsung di kelas menengah yang menawarkan spesifikasi menarik. Seri ini hadir dengan layar Super AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 90Hz yang memberikan tampilan jernih dan mulus untuk berbagai aktivitas, mulai dari streaming hingga gaming. Perangkat ini tersedia dalam dua versi, yaitu versi 5G dan 4G. Versi 5G ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300 fabrikasi 6 nanometer. Sementara itu, versi 4G menggunakan chipset Helio G99 yang masih cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari meskipun tanpa dukungan 5G. Untuk penyimpanan, Samsung Galaxy A16 series hadir dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB. Didukung RAM sebesar 8GB, memberikan ruang yang luas untuk aplikasi file dan multitasking yang lancar. Di sektor kamera, Galaxy A16 dilengkapi dengan pengaturan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultra wide 5MP dan sensor kedalaman 2MP. Kamera depannya beresolusi 13MP, cocok untuk swafoto dan panggilan video dengan kualitas yang baik. Baterai berkapasitas 5000 mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 25 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Realme GT 7 Pro dengan layar OLED 6,78 inci yang menawarkan resolusi 1,5K dan refresh rate 120Hz LTPO. Realme GT 7 Pro memberikan pengalaman visual yang tajam dan sangat responsif. Di bawah kapnya, Realme GT 7 Pro ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite atau kita sebut Snapdragon 8 Gen 4.
chipset 3 nanometer yang menawarkan kinerja yang sangat cepat dan efisien. Dengan pilihan RAM 12 GB hingga 16 GB dan penyimpanan internal dari 256 GB hingga 512 GB. Aspek fotografinya tak kalah impresif dengan 3 kamera belakang masing-masing beresolusi 50 megapiksel. Kamera utama dilengkapi dengan OIS, ultra wide dan periskop tele yang mendukung zoom optik 3 kali. Dengan baterai besar berkapasitas 6.500 mAh dan dukungan pengisian cepat 120 Watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ke-9 ada Xiaomi 15 series. Menawarkan resolusi 2K quad curve dan refresh rate 120 Hz. Versi standar Xiaomi 15 tidak kalah mengesankan dengan layar LTPO OLED 6,3 inci yang juga menawarkan refresh rate 120 Hz untuk visual yang halus dan responsif. Kapasitas memori internal yang luas dengan pilihan 256 GB, 512 GB atau bahkan 1 TB, serta RAM yang besar hingga 12 GB atau 16 GB. Kamera belakang triple 50 megapiksel untuk kamera utama ultra wide dan telefoto, dan kamera depan 32 megapiksel menjamin hasil foto yang impresif dalam berbagai kondisi pencahayaan. Xiaomi 15 Pro juga sangat unggul dalam hal daya tahan baterai dengan kapasitas 6100 mAh yang mendukung pengisian cepat 90 Watt dan pengisian nirkabel 50 Watt. Sementara versi terendahnya cuma dibekali baterai 5400 mAh dengan fast charging yang sama. Yang ke-10 ada iQOO 13. Dilengkapi dengan layar OLED 6,78 inci yang mendukung LTPO dan refresh rate hingga 144 Hz, ponsel ini menawarkan tampilan visual yang mulus dan detail. Ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Extreme Edition atau Snapdragon 8 Gen 4 yang dibuat dengan proses fabrikasi 3 nanometer. iQOO 13 tersedia dengan pilihan RAM 16 GB dan 2 pilihan penyimpanan 512 GB atau 1 TB. Dari sisi fotografi, iQOO 13 mengesankan dengan konfigurasi kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kamera ultra wide 50 megapiksel, telefoto 50 megapiksel dengan zoom normal 2 kali juga dilengkapi OIS, dan kamera selfie 32 megapiksel yang tajam. Ponsel ini juga dibekali baterai besar 6100 mAh yang mendukung pengisian cepat 120 Watt. Selain itu, dengan rating tahan air dan debu IP68 atau IP69, iQOO 13 tahan dalam berbagai kondisi, menjadikannya pilihan yang handal bagi pengguna yang aktif dan membutuhkan perangkat yang tahan lama. Itulah rangkuman dari beberapa smartphone terbaru yang telah kami ulas, yang tidak hanya memasuki pasar global tetapi juga segera hadir di Indonesia. Model-model flagship yang kami bahas telah memenuhi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri Indonesia, memastikan ketersediaan mereka untuk konsumen Indonesia dalam waktu dekat.